Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala aidan kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan nikmatnya lah teristimewa nikmat iman Islam dan nikmat sehat wal faragh, keleluasaan. Saat ini kita bisa melaksanakan sebagian titah perintah salat Jumat berjamaah. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabb. Seorang Yahudi datang kepada Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Dia bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, coba kau jelaskan tentang keistimewaan Nabimu Muhammad. Seberapa istimewa? Bilal menjawab dengan mengatakan, saya nggak sanggup, coba datangi Ali bin Abi Thalib. Pergilah Yahudi itu ke Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Dia mengatakan, wahai Ali, coba kau jelaskan kepada saya keistimewaan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali tidak menjawab, malah balik bertanya kepada si Yahudi itu dengan mengatakan, coba kau jelaskan tentang megahnya dunia dan isinya ini. Kata Sayyidina Ali. Orang Yahudi mengatakan, saya nggak sanggup menjelaskan dunia dan isinya yang sedemikian megah. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, kalau kau mengatakan bahwa nggak sanggup menjelaskan dunia dan seisinya, kata Sayyidina Ali, apalagi saya menjelaskan Nabi. Karena kata beliau, dunia ini yang tidak bisa kau jelaskan itu disebut di Al-Quran kecil atau sedikit. Sayyidina Ali mengutip Quran surah An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kata Allah di An-Nisa 77 ini, qul, katakanlah Muhammad, mata'ud dunya qalil, kekayaan dunia itu kecil atau sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat lebih utama ketimbang khairul liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, menjelaskan dunia yang kecil saja kau nggak sanggup, apalagi kami menjelaskan Nabi. Karena Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu agung, Nabi Muhammad itu besar. Beliau mengutip Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adim.
Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, memiliki kepribadian sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Dari sinilah rumusan para ulama mengatakan ada nikmat kecil sifatnya duniawi, karena Al-Quran mengatakan kul mata'ud dunya qalil, apapun yang sifatnya duniawi itu kecil. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, yang besar itu adalah orang-orang yang bertakwa nanti mendapatkan pahala pada hari kiamat. Dan yang besar juga kaitannya dengan akhlakul karimah, karena Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, karena engkau Muhammad memiliki kepribadian yang sangat agung. Oleh sebab itu kemudian para ulama merumuskan tentang nikmat yang banyak atau nikmat yang besar itu seperti apa, yang digambarkan di surah Al-Kautsar yang tadi khatib bacakan di awal khutbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Dari situ kemudian para ulama merumuskan nikmat itu ada tiga, ada nikmat kecil, ada nikmat besar, ada nikmat sempurna. Relevan dengan doa yang disebutkan oleh Nabi dengan afdhalu doa yang paling utama, doa yang paling afdhal. Makanya rata-rata ulama, ustadz, kiai atau siapapun yang berdoa pasti akan menyempurnakan dengan doa ini. Al-Baqarah 201, karena tiga yang diminta. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu nikmat kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan atau kebahagiaan di dunia, sifatnya duniawi. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, kebaikan ukhrawi, nikmat besar. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksaan api neraka, itu nikmat sempurna. Yang pertama nikmat kecil, walaupun nikmat kecil kita sangat membutuhkannya, sangat memerlukannya, karena dicontohkan oleh Nabi, diabadikan di Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, ada jabatan, ada harta, kemewahan, kendaraan, tanah yang luas, simpanan yang banyak. Itu nikmat yang kecil. Kenapa? Karena tidak menjadi ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang kaya lebih mulia dari orang yang miskin? Kalau yang kaya lebih mulia dari yang miskin, Nabi Muhammad hina. Karena saat beliau meninggal dunia tidak mewariskan apapun kecuali bajunya beliau, ada pedangnya, dan ada tempat wudhu. Itu yang diwariskan beliau kepada keluarganya. Tinggal di sebuah tempat yang sangat sempit, ya. Sampai ahli sejarah menyebutkan kalau Nabi itu sujud, Nabi itu ruku, suka bersentuhan dengan istrinya yang lagi tidur, menunjukkan bahwa Nabi makan di situ, tidur di situ, sholat juga di situ, sampai ketika sujud menyentuh kakinya istrinya. Dan itu kemudian menjadi perdebatan para ulama, apakah menyentuh istri batal atau tidak. Amat bergantung kepada sudut pandang. Dipandang dari segi ekonomi menunjukkan Nabi itu amat sangat sederhana, bersahaja, sampai rumahnya seperti itu, sholat, zikir, makan di situ. Yang kedua, tinjauan fikih, apakah batal atau tidak, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau jabatan atau kekayaan itu menunjukkan kemuliaan, Nabi Muhammad hina. Tetapi tidak bisa dipungkiri jabatan, kedudukan, harta berlimpah bisa mengangkat derajat kemuliaan seseorang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak amal soleh, ibadah yang tidak bisa terlaksana kalau tidak ada materi. Allah memerintahkan zakat, harus ada harta. Infak, demikian juga sedekah, sebentar lagi kurban. Bagian dari berbagi dengan sesama. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang berbagi akan dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat, bahkan dimudahkan untuk meraih surga. Al-Lail dari ayat 5 sampai ayat 10 menegaskan tentang dua kelompok orang yang ada dimudahkan, ada juga yang diberikan kesulitan. Siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah urusan dunia dan akhiratnya? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, barang siapa yang suka berbagi
dengan orang lain, wattaqwa dan memiliki sifat takwa, wasaddaqa bil husna dan yakin bahwa sekecil apapun kebaikan akan dibalas nanti pada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, kami akan memberikan kemudahan kepada dia. Ulama nanti menjelaskan tentang kemudahan apa. Kata para ulama menafsirkan yang dimaksud kemudahan di situ adalah kemudahan urusan dunia, kemudahan urusan akhirat, dan kemudahan meraih surga. Mari kita evaluasi diri saya atau kita semua. Jangan-jangan kesulitan ekonomi kita, karir kita, karir politik kita, atau bisnis dan sebagainya. Jangan-jangan kita kurang berbagi dengan sesama, karena janji Allah pasti benar. Barang siapa yang berbagi disertai dengan memiliki sifat-sifat takwa dan yakin bahwa sekecil apapun kebaikan, fasanuyassiruhu bil yusra. Kata Allah, kami akan memberikan kemudahan kepada orang itu. Mudah urusan dunia, mudah urusan akhirat, mudah meraih surga. Salah satunya adalah berkurban. Timbul pertanyaan, gimana kalau tidak memiliki harta, tidak memiliki materi? Berkurban itu tidak mesti harta dan materi. Dalam satu kesempatan, Nabi SAW bepergian dengan para sahabat. Di perjalanan kelaparan, kemudian berencana untuk menyembelih seekor kambing. Kambing sudah siap untuk diolah. Seorang sahabat datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, biar saya yang menyembelihnya. Kata Nabi, silakan. Setelah itu datang orang yang kedua, ya Rasulullah, biar saya yang mengulitinya. Silakan, kata Nabi. Datang orang yang ketiga, ya Rasulullah, biar saya yang mencincangnya. Yang ketiga. Datang orang yang keempat, ya Rasulullah, biar saya yang memasaknya. Sampai semua terdiam. Apalagi ya yang mesti dilakukan, padahal sahabat banyak. Sulit untuk memberikan ide apalagi. Setelah seluruhnya diam, kemudian Nabi mengatakan, ana jami'ul khatab, biar saya, kata Nabi, yang mengumpulkan kayu bakar. Ada saudara-saudara kita yang dengan harta dan materinya rela mengorbankan kambingnya, sapinya, hartanya dan sebagainya. Tapi ada di antara kita yang karena tenaganya, ilmunya, tempatnya, kemudian konsumsinya dan sebagainya, itu bagian dari berkorban. Karena itu akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tapi dengan materi, dengan harta juga bisa menggelincirkan orang. Jadi dua sisi yang bisa menjadi dilema buat kita. Harta itu bisa menjadi mengangkat kemuliaan dan jabatan seseorang atau memuliakan seseorang dunia maupun akhirat. Tapi di sisi lain itu ujian, bisa menggelincirkan seseorang. Karena Al-Quran mengatakan kebanyakan orang yang berlimpah, punya jabatan, kekayaan, kemewahan, itu suka tergelincir kepada dosa. Al-An'am ayat 100, ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Maaf, surah Al-Isra ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Kata Allah, jika kami memberikan nikmat yang banyak kepada seseorang, seseorang itu cenderung sombong dan berpaling. Kebanyakan orang yang berlimpah, kebanyakan orang yang punya jabatan dan kedudukan, kecenderungan sombong dan berpalingnya lebih besar. Jadi kalau begitu, kemuliaan seseorang tidak bergantung kepada harta dan materi, tapi bergantung kepada kesolehan dan kedekatan seseorang. Al-Quran mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa kepadanya, yang paling dekat dengan Allah. Tapi kalau misalnya orang yang punya jabatan atau kedudukan, harta yang berlimpah, itu dekat dengan Allah, nah itu yang paling istimewa. Karena pada saat orang sulit atau punya masalah, dekat dengan Allah, kata para ulama, itu lazim, itu umum, itu standar. Tapi kalau pada saat kita tidak memiliki kesulitan dan masalah, tidak butuh harta dan materi karena sudah berlimpah, tapi tetap kita minta, tapi tetap kita memohon, tapi kita tetap berdoa dan ibadah, itu yang paling istimewa, kata Nabi. Hadis Bukhari, Nabi mengatakan, taqarrab ilallah firraha ya'rifka fis sidah. Kata Allah, dekati Allah pada saat lapang.
Ya arifka fisidah, nanti Allah secara otomatis akan mendekatimu pada saat sempit. Jadi ibadah yang paling afdol sebenarnya adalah pada saat lapang. Berdoa yang paling utama adalah pada saat tidak butuh. Dekat dengan Allah itu pada saat kita tidak punya kesulitan. Karena kebanyakan kita kalau sulit dan masalah baru kita dekat dengan Allah. Dengan ruku dan sujudnya terharu sampai bisa menangis. Karena kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, nikmat yang banyak yang Allah berikan harus diolah atau diatur dengan kita agar menjadi barokah, mendatangkan banyak kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kita tidak mengharapkan kebahagiaan dunia saja. Seperti yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia. Tapi disempurnakan dengan kita mengharapkan kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kepada kami kebaikan di akhirat. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat dapat kebahagiaan dunia, dapat kebahagiaan akhirat, tapi tergelincir dulu ke dalam neraka. Karena dibatasi oleh Nabi, dibatasi oleh Allah. Orang-orang yang masuk surga, yang yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, kisaran 70 ribuan kata Nabi. Beliau mengatakan begitu. Nah, mudah-mudahan di dalamnya bagiannya adalah kita semua. Nah, siapa atau apa amalnya? Memang amalnya banyak. Yang nanti yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa proses. Mungkin kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minanas. Karena di dalam hadis disebutkan hablum minallahnya nanti yang masuk surga bighairi hisab digambarkan Nabi ketika di padang mahsyar. Ketika berjalan, ketika kumpul kepanasan, ke sana kemari mencari pertolongan Allah, tiba-tiba muncul suara berkumandang. Bahkan sebagian lafadznya diabadikan di Al-Qur'an, As-Sajdah ayat 16. Suara itu berkumandang dengan mengatakan, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang-orang yang dulu suka bangun malam itu. Sepakat ulama tafsir yang dimaksud dengan bangun malam adalah sholat malam. Jadi kalau diterjemahkan harfiah, kalimat itu mengatakan mana orang-orang yang dulu suka sholat malam itu. Terus Nabi mengatakan wa yakumuna wa hum qalil. Mereka berdiri tapi amat sangat sedikit sekali. Jadi ditakdirkan nanti pada hari kiamat yang istiqomah bangun malam itu sangat sedikit. Terus Nabi mengatakan wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, siapa di antara mereka yang akan masuk surga bighairi hisab? Orang-orang yang berbagi dengan orang lain. Kemudian orang lain itu akan bersaksi, termasuk kurban. Daging yang disembelih, kukunya, bulunya, darah yang menetes, itu nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi buat kita bahwa kita sudah berkorban. Di samping berkorban dengan apa yang kita miliki, indera kita, waktu kita dan sebagainya, termasuk dengan hewan atau hayawan yang kita korbankan, yang dinikmati oleh saudara-saudara kita, teristimewa orang-orang yang soleh. Karena Nabi mengatakan kalaupun berbagi, prioritaskan kepada orang-orang yang soleh. Nabi mengatakan atimu ta'amakum al-atqiya wasulhaminkum. Berikanlah makanan dan minuman itu kepada orang-orang takwa dan soleh di antara kalian. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Allahumma anjil muslimin al mustadafin fi Filistin wansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.